Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita di sini akan membahas tentang konsep pemrograman berorientasi objek. Nah, konsep pemrograman berorientasi objek di sini yang akan saya tampilkan di sini ada beberapa hal, yaitu dari kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi, tugas, kesimpulan. Oke, saya akan mulai dari kompetensi dasar pada konsep pemrograman berorientasi objek. Apa saja kompetensi dasarnya? Ini yang pertama 3.2 ini ranah pengetahuannya, yaitu memahami konsep pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya pada ranah keterampilannya, yaitu 4.2 mempresentasikan konsep pemrograman berorientasi objek. Itu kompetensi dasar pada konsep pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya tujuan pembelajarannya apa saja di sini. Dalam materi konsep pemrograman berorientasi objek ini, siswa dituntut untuk yang pertama dapat menjelaskan paradigma pemrograman berorientasi objek dengan benar. Yang kedua, peserta didik atau siswa dapat membedakan pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi objek dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan proses instalasi pemrograman berorientasi objek menggunakan software JDK dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat mengecek instalasi. Kalau yang ketiga tadi proses instalasinya, terus yang keempat di sini adalah dapat mengecek instalasi pemrograman berorientasi objek menggunakan software JDK dengan benar. Yang kelima, yaitu peserta didik dapat melakukan setting pad pada pemrograman berorientasi objek dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kali ini. Selanjutnya kita lanjut ke materi pembelajarannya. Nah, coba perhatikan gambar berikut, silakan diperhatikan dengan seksama. Di sini ada apa saja? Coba diperhatikan. Oke, ada manusia. Nah, apa setelah memperhatikan tampilan ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Oke, untuk identifikasinya saya lanjut. Nah, dari tayangan gambar pada slide barusan, apa yang kalian pahami pada gambar tersebut? Yang kedua, apa nama lain dari kelas mamalia? Yang ketiga, apa maksud dari objek itu? Yang keempat, perbedaan atribut dan metode itu apa? Setelah melihat tayangan barusan. Oke, bisa dicatat dulu jawabannya, nanti bisa dikemukakan. Selanjutnya di sini ada kelas dan objek. Apa sih kelas itu? Apa sih objek itu? Nah, di sini kelas adalah blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu objek. Jadi kelas itu cetakannya, sedangkan objek adalah isinya, isi dari kelas itu. Jadi objek adalah hasil institut dari kelas. Jadi isi dari kelas itu adalah objek, sedangkan cetakannya, tempatnya, namanya adalah kelas. Itu definisi dari kelas dan objek. Contohnya, nah di sini ada contoh kelas dan objek. Di sini ada kelas manusia, objeknya adalah siapa? Robi misalkan. Nah, berarti kan objek itu namanya. Kelasnya adalah manusia umum.
Nah, kalau manusia itu umum, kalau objek itu lebih spesifikasi. Siapa manusia itu? Yaitu Robi. Selanjutnya di sini ada binatang. Binatang itu banyak. Sedangkan objek itu siapa sih? Nah, lebih spesifik, yaitu kucing. Selanjutnya ada HP. HP kan lebih umum. HP itu kan banyak mereknya. Ada Nokia, ada Vivo, dan seterusnya itu sudah. Nah, di sini objeknya adalah Nokia. Nah, di sini Nokia aja masih bisa dijadikan kelas. Kenapa? Karena tipe Nokia itu kan masih banyak. Jadi pada kelas HP Nokia itu memiliki objek yaitu dengan tipe 8210. Nah, itu contoh dari kelas dan objek. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu pemrograman berorientasi objek. Perbedaannya dengan pemrograman terstruktur. Apa sih perbedaannya? Kenapa kok ada pemrograman terstruktur? Kenapa kok ada pemrograman berorientasi objek? Disinilah perbedaannya. Kalau pemrograman terstruktur itu ada problem. Jika ada problem itu akan melalui langkah-langkah dulu penyelesaiannya. Setelah melalui langkah-langkah itu ada penyelesaian masalah. Selanjutnya baru tujuan akhir. Sedangkan pemrograman berorientasi objek itu ada problem, nanti ditentukan objeknya, setelah itu menentukan atribut, selanjutnya menentukan operasi, baru ke tahap penyelesaian masalah sampai ke tujuan akhir. Contohnya di sini apa sih perbedaannya? Coba dilihat dari contohnya. Kalau pemrograman terstruktur, itu melalui langkah-langkah. Di sini bahasa C++ yang kita gunakan. Sedangkan pemrograman berorientasi objek itu lebih banyak digunakan oleh pemrograman desktop biasanya. Kalau pemrograman berorientasi objek, kalau terstruktur itu seperti C++ ini. Itu contohnya. Selanjutnya di sini materi selanjutnya yaitu langkah instalasi software JDK. Nah, ini langkah-langkahnya. Klik 2 kali file JDK-nya. Setelah itu lanjut klik accept. Nah, seperti ini tampilannya. Selanjutnya finish. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di video. Selanjutnya, materi selanjutnya di sini adalah langkah setting pad. Jadi setelah menginstal JDK, di sini melakukan setting pad dulu. Langkah-langkahnya adalah klik kanan disk PC atau My Computer. Seperti ini. Klik kanan pada disk PC ini, diklik kanan. Selanjutnya klik Advanced System Setting. Nah, tampilannya seperti ini. Setelah itu klik kanan disk PC, kembali lagi sebentar. Langkah yang ketiga yaitu klik environment variable. Tampilannya seperti ini. Nah, yang dipilih adalah yang di sini nih. Ini. Selanjutnya di sini cari padnya. Gambarnya seperti ini, cari pad. Nah, di sini di user variable. Nah, kita cari padnya di sini. Langkah yang kelima itu masukkan lokasi Java-nya. Jadi tempat penginstalan Java-nya ada di mana? Biasanya kan ada di C, di program file. Nah, ini secara otomatis sudah ada. Kita tinggal buka directory C, setelah itu kita cari ini.
sampai di bin. Itu di copy, di paste di variable value. Di sini variable name-nya kita kasih nama pet, lalu kita klik OK. Nah, di sini langkah ke-6 yaitu cek hasil setting pad di CMD dengan mengetik Java. Nah, di sini. Nah, jadi di command prompt untuk mengecek hasil setting pad itu adalah kita dengan mengetikkan Java seperti ini. Nah, kalau sudah tampil seperti ini artinya kita sudah melakukan setting pad seperti itu. Nah, tugasnya adalah kerjakan LKPD yang sudah di-share di Teams secara berkelompok. Setelah itu nanti dipresentasikan. Kesimpulannya di sini adalah kelas itu adalah cetakan untuk menciptakan suatu objek, sedangkan objek adalah hasil institut dari kelas. Perbedaan dari pemrograman terstruktur yaitu ada langkah-langkah dalam penyelesaian masalah, sedangkan pemrograman berorientasi objek itu melalui pembentukan objek, atribut, dan operasi terlebih dahulu, baru penyelesaian masalah. Itu kesimpulan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk penyampaian materi ini saya akhiri sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.